Pemirsa, media sosial kembali ramai dengan kasus seorang nasabah pinjaman online yang mengakhiri hidupnya sendiri karena tertekan oleh teror salah satu aplikasi. Pemirsa, pinjaman online atau pinjol menjadi cara kilat mendapatkan uang di era yang serba digital saat ini. Padahal ada bahaya yang mengintai baliknya, terutama pinjol ilegal. Kalian pernah nggak lagi kepepet banget butuh uang, terus tiba-tiba muncul iklan pinjaman online? Tulis di kolom komentar kalau kalian pernah ngalamin ini. Pinjaman online atau pinjol, sekarang ini ada di mana-mana. Lagi scrolling Instagram atau YouTube, tiba-tiba muncul iklan yang bilang butuh uang cepat, hanya butuh KTP. Kedengarannya gampang, kan? Tapi pertanyaannya, apakah pinjaman online ini benar-benar solusi untuk masalah keuangan kalian? Atau justru malah bikin masalah yang lebih besar? Nah, di video ini kita akan bahas tuntas tentang pinjaman online, dari keuntungan hingga bahayanya, dan kenapa banyak orang yang terjebak dalam lingkaran utang tanpa akhir. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih pinjaman online itu bisa begitu populer? Ya, jawabannya simple. Mereka menawarkan kemudahan. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak pengen yang cepat dan praktis? Kalian cuma perlu KTP, isi data sedikit, dan dalam waktu beberapa menit, uang bisa langsung masuk ke rekening kalian. Bandingin deh sama pinjaman di bank yang ribet, penuh syarat, harus ada jaminan segala macam. Belum lagi harus ngantri berjam-jam, dan nunggu berhari-hari buat dapetin persetujuan. Pinjol hadir sebagai alternatif yang jauh lebih cepat, tanpa syarat yang ribet. Tapi, di balik kemudahan itu, ada risiko besar yang ngintai. Mungkin kalian nggak sadar, tapi pinjaman online ini bisa jadi lubang jebakan yang susah banget keluar kalau kalian nggak hati-hati. Banyak banget orang yang awalnya pinjam cuma sedikit, niatnya buat nutupin kebutuhan mendesak, tapi lama-lama terjerat utang yang semakin besar. Kok bisa? Ya, salah satu alasan utamanya adalah bunga pinjaman yang mencekik. Nggak sedikit pinjol yang bunganya bisa mencapai ratusan persen. Jadi misalnya kalian pinjam 1 juta rupiah, dalam waktu beberapa minggu aja, bisa jadi kalian harus bayar 1,5 juta rupiah atau bahkan lebih. Dan itu baru hitungan awal. Kalau kalian telat bayar, dendanya juga nggak main-main. Setiap hari, bunganya terus bertambah dan utangnya makin menumpuk. Nah, sekarang coba kita pikirkan, gimana caranya seseorang bisa sampai terjerat utang pinjol? Biasanya, orang-orang yang terjerat itu awalnya cuma butuh uang buat kebutuhan darurat. Mungkin buat bayar sekolah anak, bayar sewa rumah, atau bahkan buat kebutuhan sehari-hari kayak makan dan transportasi. Tapi setelah pinjam, mereka seringkali nggak bisa bayar tepat waktu. Dan akhirnya harus pinjam lagi buat nutup utang yang lama. Ini namanya gali lubang tutup lubang. Awalnya mungkin cuma butuh 500 ribu rupiah, tapi karena nggak bisa bayar, akhirnya utang jadi bertambah dan bertambah. Sampai akhirnya nggak tahu lagi gimana caranya buat keluar dari lingkaran utang itu. Dan nggak sedikit juga orang yang terjerat pinjol karena iming-iming iklan yang terlalu menggoda. Bayangin aja, kalian lagi scrolling di HP, tiba-tiba muncul iklan yang bilang, pinjam uang sekarang, tanpa syarat, bunga rendah, proses cepat. Siapa yang mau nggak tergiur? Apalagi kalau kalian lagi dalam kondisi kepepet, otak kalian cenderung mikir pendek. Yang penting, dapat duit sekarang, urusan bayar nanti aja. Tapi, itulah jebakan pinjol. Mereka bikin proses pinjaman jadi begitu mudah dan cepat, sampai-sampai orang seringkali nggak mikir panjang sebelum akhirnya setuju buat ngambil pinjaman. Oke, sampai sini kalian pasti udah mulai paham kenapa pinjaman online ini bisa jadi berbahaya. Tapi, kita juga nggak bisa nutup mata bahwa ada orang-orang yang berhasil memanfaatkan pinjaman online dengan bijak. Kalau dipakai dengan benar, pinjaman online bisa jadi solusi yang cepat untuk kebutuhan mendesak. Misalnya, kalau kalian butuh uang untuk bayar biaya rumah sakit, atau ada pengeluaran mendadak yang nggak bisa ditunda. Tapi, kuncinya di sini adalah disiplin. Kalian harus benar-benar bisa memprediksi kapan dan gimana kalian bisa melunasi pinjaman tersebut, dan pastikan kalian nggak terjebak dalam bunga yang makin membengkak. Tapi, di sisi lain, ada satu masalah besar lagi dengan pinjaman online, yaitu privasi. Kalian mungkin nggak sadar, tapi ketika kalian mendaftar untuk pinjol, kalian sebenarnya udah ngasih akses ke banyak informasi pribadi kalian, mulai dari nomor telepon, alamat rumah, hingga kontak-kontak di HP kalian. Dan kalau kalian gagal bayar, siap-siap aja,
pihak pinjol bakal mulai menghubungi teman-teman atau keluarga kalian buat nagih utang. Banyak banget kasus di mana orang-orang merasa dipermalukan karena pihak pinjol mulai menghubungi teman-teman atau bahkan atasan mereka. Ini bukan cuma soal utang yang membengkak, tapi juga rasa malu yang kalian harus hadapi karena gagal bayar. Kalau kalian masih mikir buat ambil pinjaman online, coba deh pertimbangkan hal-hal ini dulu. Apakah kalian benar-benar butuh uang sebanyak itu sekarang? Apakah kalian yakin bisa melunasi dalam waktu yang ditentukan? Dan yang paling penting, apakah ada alternatif lain yang lebih aman daripada pinjaman online? Misalnya, kalian bisa mulai dengan mencoba menabung sedikit demi sedikit, atau kalau kepepet, coba pinjam dari teman atau keluarga dulu. Jangan sampai kalian terjerat dalam utang yang malah bikin hidup kalian makin susah. Selain itu, sebelum kalian setuju buat ambil pinjaman online, coba deh baca dengan teliti syarat dan ketentuannya. Banyak orang yang asal klik setuju tanpa baca detailnya dan akhirnya terkejut ketika bunga atau denda yang dikenakan ternyata jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Jangan sampai kalian terjebak karena malas baca. Luangkan waktu beberapa menit buat memastikan bahwa kalian paham betul tentang segala risiko yang ada. Nah, kesimpulannya, pinjaman online ini bisa jadi solusi cepat buat masalah keuangan kalian. Tapi kalau nggak digunakan dengan bijak, justru bisa jadi bumerang yang menghancurkan kehidupan kalian. Sebelum kalian memutuskan buat ambil pinjaman, pertimbangkan baik-baik segala risikonya, dan pastikan kalian punya rencana yang jelas buat melunasi utang tersebut. Ingat, utang adalah tanggung jawab. Dan kalau kalian nggak bisa mengelolanya dengan baik, utang itu bisa jadi beban yang sangat berat untuk kehidupan kalian di masa depan. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang pinjaman online. Kalau kalian punya pengalaman buruk atau baik dengan pinjol, jangan ragu buat share di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di video selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Biar kalian nggak terjebak utang terus-terusan. Terima kasih sudah menonton.